Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini, kita akan melihat beberapa tayangan terkait dengan diskusi yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan beberapa tokoh dan juga penasihat Kapolri. Dan penasihat Kapolri sepertinya sudah geram juga, sudah kesel juga dengan Roy Suryo nih. Sampai-sampai penasihat Kapolri ini mendesak Polda Metro Jaya agar segera dan secepatnya mengusut tuntas kasus ini. Mungkin biar Roy Suryo cepat masuk penjara kali ya. Dan ini yang paling kocak teman-teman. Ada berita nih, ini terkait dengan Roy Suryo juga, di mana polemik ijazah Jokowi tak kunjung reda. Roy Suryo akan laporkan penyidik. Loh. Ini penyidik salah apa ini? Kok mau dilaporkan sama Roy Suryo? Aduh, ada-ada aja orang-orang ini ya. Tingkahnya makin aneh gitu. Makin nggak jelas gitu arahnya. Dan ada juga video di mana Bung Ali Ngabalin. Wah, ini paling gong teman-teman. Ali Ngabalin itu mengatakan, ya ini apaan sih Roy Suryo? Kan sudah dipenjara, nggak ada kapok-kapoknya dia menyebarkan berita bohong, kebencian. Sepertinya Bung Ali juga sudah mulai kesal teman-teman dengan narasi-narasi yang terus berkembang di media sosial terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dan yang terakhir, ini ada video ini lebih kocak lagi teman-teman. Kalian tahu kan ada orang yang menggugat Pak Jokowi di Solo. Dan kuasa hukum itu sekarang mungkin sudah menyerah dan mengakui kalau ijazah Pak Jokowi ya ada dan asli gitu. Dan dia membantah apa yang dilakukan oleh Rismon dan juga Roy Suryo. Loh, kok jadi beda jalan nih? Ada apa ini? Apakah yang di Solo ini sudah mulai sadar teman-teman? Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong. Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian? Yang penuh hujatan dan caci maki. Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Betul. Tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai. Dari satu kasus ke kasus lain. Fufu, fafa, fufu, fefe, dan segala macam. Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya tidak selesai-selesai. Dengar nggak? Bung Ali Ngabalin udah kesel juga teman-teman. Sudah di penjara, nggak ada kapok-kapoknya, masih aja menyebarkan kebohongan-kebohongan ya kan? Apa nih? Penasihat Kapolri minta Kapolda Metro segera proses hukum terhadap Roy Suryo CS biar tidak selalu bikin gaduh. Betul. Ijazah yang asli yang sudah di-scan misalnya yang dianggap asli itu di-scan dengan sangat bagus, semua orang bisa lihat, bukan ijazah fotokopi yang kemudian ada terlipat lagi, kan kita juga tahu semua gitu. Fotokopi itu bukan bukti, sehingga sekarang kan malah jadi candaan ini Pak Arianto di masyarakat. Nggak apa-apa. Oh, kalau bikin fotokopi boleh ya? Itu temuan gitu, ini nggak masalah Pak, nggak masalah. Itu Bapak silakan aja adukan komplain-komplain gitu-gitu ya. Tapi saya saya hanya ingin menjelaskan gini ya Bu ya. Kepada masyarakat. Jadi artinya, apa yang disampaikan Pak Roy tadi itu teknik-teknik ya yang diajukan ya. Teman-teman menurut penilaian kami itu tidak wajar, tekniknya itu keliru gitu. Makanya itu untuk membuktikan itu marilah kita sama-sama buktikan dengan proses peradilan yang ada gitu. Nah, proses peradilan karena sekarang udah penyelidikan dihentikan, nah, silakan pakai jalan lain. Apakah pakai petun apakah bisa apa enggak? Menurut saya petun juga susah karena itu prosesnya sudah lebih dari beberapa tahun gitu. Oke. Kalau permintaan gelar perkara khusus ini mungkin dikabulkan penyidik Pak Arianto atau tidak perlu? Saya tidak tahu. Kalau saya sih kalau berhubung sudah dihentikan masuk gelar lagi ya enggak. Oke. Kan bisa aja Pak. Ya, saya yakin enggak. Ada pencalonan TNI kemudian di apa penjabat-jabat lagi kan boleh. Kalau ada yang perlu dikoreksi, saya kira nggak ada masalah. Kalau kita lihat sudah baca ya Pak ya. Sosokan ngajarin penasihat Kapolri si Roy Suryo ya kan. Sosok ngajarin ngebantah apa. Yang ngerti hukum siapa sih, penasihat Kapolri apa si Roy Suryo nih? Roy Suryo emang pernah jadi petugas penyidik? Ngerti hukum nggak dia?
Bareskrim karena kemarin sudah terlanjur gelar yang tertutup dan tidak disebutkan keluar. Sekarang suruh didesak gini, suruh keluar, dia pasti nggak mau. Itu aturan dari mana gitu. Masalahnya kan gitu. Saya menyarankan kan hanya mana yang benar, mana yang salah. Baik, Bung Roy masih ada upaya kalau gelar. Bukan. Aduh. Ini Roy Suryo gimana sih teman-teman? Nah, logika sederhananya seperti ini kan. Sekarang kan Roy Suryo dan kawan-kawan ini menuduh polisi tidak transparan, polisi di bawah pengaruh Pak Jokowi. Logika sederhananya seperti ini ya. Ketika Pak Jokowi itu maju sebagai wali kota, ini lagi-lagi saya jelaskan teman-teman. Ketika Pak Jokowi maju wali kota Solo, Pak Jokowi itu siapa sih? Hanya tukang kayu. Dan ketika beliau maju sebagai wali kota, dia kan harus memfotokopi ijazahnya dan melegalisir atau mensahkan di UGM. Kalau waktu itu UGM sudah mencurigai ijazah Pak Jokowi palsu, sudah mengetahui ijazah Pak Jokowi palsu, kan nggak mungkin UGM mau melegalisir. Kan UGM nggak mungkin mau mengesahkan ijazah Pak Jokowi. Mustahil. Siapa sih Pak Jokowi waktu itu? Nggak ada siapa-siapanya teman-teman Pak Jokowi. Terus dibilang UGM di bawah pengaruh Jokowi, ya Allah, ini dipakai gitu. Dia yang bertanggung jawab, tapi UGM. Nah, UGM tuh udah berkali-kali bilang bahwa ijazah Jokowi asli dan dia kuliah. Jadi sebetulnya itu sudah ultimate tuh. Misalnya kayak saya di Unpad, saya di UI, saya di BINUS. Itu kan begitu lulus, yang ngeluarin ijazahnya kan universitas-universitas itu. Betul. Pada saat dikeluarkan oleh universitas itu, kan kita percaya bahwa itu kan asli kan. Saya bukan ahli dokumen ya, jadi yang sebetulnya harus mengklarifikasi emang UGM. Jadi sekarang tuh situasinya sebetulnya tinggal urusan hukumnya aja. Tapi kalau tentang ijazahnya, menurut saya sih ya udah di stated sama UGM kan kalau ini asli gitu. Terus yang mau kita cari apa lagi gitu. Apakah kemudian kita mesti oprak-oprak terus kan, nggak tahu juga nih. Makanya tujuan dari teman-teman yaitu hak ya, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman respon, silakan aja untuk mempertanyakan itu gitu. Tapi harus sekarang nih saat ini mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa. Betul. Gitu ya. Betul. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana. Tapi kalau tentang ijazah, lagi-lagi yang mesti dilihat adalah yang mengeluarkan. Nah, UGM-nya udah bilang asli kok. Ya menurut saya sih cari siapa lagi yang lebih tahu dari UGM tentang keaslian ijazah itu. Tukang fotokopinya atau gimana kan? Enggak. Jadi ini adalah konsekuensinya justru sekarang ada di UGM. Jadi kalau kemudian sampai misalnya ternyata ijazahnya palsu, terus UGM-nya juga mesti gimana? UGM-nya membubarkan diri atau dibubarkan gitu karena mengeluarkan ijazah palsu misalnya kan enggak ya, dia sudah stated asli berkali-kali. Polisi juga kemarin bilang, tapi menurut saya sih polisi mohon maaf ya, level hak menyatakan itu asli atau tidak itu lebih tinggi UGM yang mengeluarkan betul. ijazahnya. Iya, makanya kan polisi nggak bilang asli, polisi bilang identik gitu. Dan UGM juga benar kata Bung Hensat ini sudah berkali-kali menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Dan Bung Hensat ini kan kemarin ada di barisan Anies Baswedan. Dan sekarang ya sepertinya beliau ini tidak senang dengan apa yang dilakukan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kok isu-isu ijazah seperti ini dibesar-besarkan, diramaikan. UGM sudah menjawab berkali-kali tidak dipercayai. Ya benar kata Bung Hensat, harus dipertanyakan tujuannya apa gitu. Tujuan mereka apa gitu? Apakah ingin benar-benar menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi? Atau kan selama ini mereka mengatakan mereka ingin mencari kebenaran. Padahal faktanya ya kebenaran yang paling baik itu ya sudah dikatakan tadi. UGM yang punya otoritas tertinggi untuk menyatakan ijazah itu asli atau palsu. Dan UGM berkali-kali juga sudah mengatakan itu asli teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya disudahi aja. Saya pernah polling juga di X. Kalau sampai ijazah Pak Jokowi ini ternyata palsu ya pasti kita ditertawakan dunia sih. Tapi bukan karena itu juga saya meyakini bahwa UGM berkata benar, karena menurut saya memang yang harus bertanggung jawab itu yang ngeluarin ijazahnya. Nah kita kan misalnya pernah jadi mahasiswa kan gitu kan. Kalau mahasiswa kan begitu di wisuda dikasih ijazah ya kita terima. Ya senang. Kan, pas kita
dapat ijazah pindahin gitu, asli nggak nih Pak? Kan nggak gitu. Ya kan nggak mungkin. Kita percaya kan kalau itu asli. Gitu, betul. Ini luar biasa ya, luar biasa Bung Hensat. Sepertinya sudah mulai positif beliau nih, sudah mulai objektif melihat sesuatu perkara. Ini luar biasa Bung Hensat nih. Sekarang mungkin kontrak politiknya udah habis, jadi sekarang beliau ya, sudah mulai jadi pengamat seperti biasanya gitu. Bukan ahli digital, saya juga bukan ahli forensik, ya, saya juga bukan telematika. Artinya saya bukan orang seperti Dr. Ismon Syanipan maupun Roy Suryo, tapi saya ingin mengatakan bagaimana mungkin ya guys, itu ijazah itu bukan digital, kok pakai diuji forensik segala itu bagaimana ya guys? Uang palsu itu tidak perlu dipakai uji forensik, dengan mata telanjang orang sudah tahu ini uang palsu ini tidak. Begitu pula kalau ijazah, kan cukup dibandingkan karena itu ijazah fisik. Kalau itu sertifikat digital, ya, sebagaimana yang ada saat ini, terutama sertifikat baru, bolehlah itu ujinya digital juga. Tetapi ini kan fisik, kan tinggal membandingkan. Nah, jadi kejanggalan pertama itu sesuatu yang sifatnya. Saya agak shock mendengar pernyataan beliau ini loh. Kan beliau ini yang melaporkan Pak Jokowi ke pengadilan di Solo, teman-teman. Kok sekarang ngomongnya nggak perlu digital forensik gitu? Loh, kok sekarang membantah apa yang dikatakan Roy Suryo gitu? Ada apa beliau ini? Ya guys ya, tapi diujinya pakai digital. Maka jadi pertanyaan, apakah ijazahnya ini ijazah yang ada di Twitter atau ijazah yang berkembang di ruang-ruang masyarakat, di TikTok, di YouTube dan sebagainya, ataukah itu ya? Tapi kalau saya sebagai akademisi, karena ijazah itu barang fisik, ya diujinya dengan cara fisik, dibandingkan saja begitu. Dr. Tifa kembali harus kita sebut sebagai pembohong yang berulang-ulang mengatakan berita-berita bohong, pengakuan-pengakuan bohong. Kenapa tuh Bang? Tidak, oleh karena ia mengaku mahasiswa dan menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, bahkan konon katanya menyandang gelar doktor dari STF Driarkara, sebuah lembaga pendidikan yang kredibel dan punya marwah yang sangat penting dalam studi-studi terkait dengan pemikiran filsafat. Bahwa pemikiran filsafat itu tidak hanya bicara tentang bagaimana membaca secara kritis realitas di luar diri kita, tetapi pertama-tama kita harus membangun apa yang dinamakan self-understanding, self-consciousness. Dalam konteks ini, pengakuan bohong yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu segera meruntuhkan niat-niat yang datang dari para aktivis TPUA yang ingin membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Apa yang dibangun sebagai narasi kebencian dan fitnah terhadap Jokowi ternyata satu persatu rontok oleh karena kebohongan yang dibuka seluas-luasnya, paling tidak oleh beberapa alumni STF Driarkara yang mengatakan bahwa seorang Tifa atau Tifa Uzia atau mengaku Dr. Tifa ini sebetulnya adalah orang yang pernah memang ada di level kelas matrikulasi, tetapi ia adalah orang yang tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang dimintakan oleh dosen-dosen yang mengajar mata kuliah itu. Oh, cuma ini kali ya, mau numpang-numpang nama kuliah gitu ya kan, sok-sokan punya banyak kampus, nanti dibilang akademisi, cerdas dan lain sebagainya. Jadi mengaku diri alumni atau jebolan STF Driarkara atau bahkan menyandang gelar doktor dari STF Driarkara, tetapi Anda sebetulnya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan akademik. Jadi menuduh Jokowi sebagai orang yang berbohong, sementara Anda sendiri adalah pembohong besar. Apakah ini murni niat Anda untuk membongkar kebenaran? Inilah yang seringkali Anda tampilkan, bahwa kami akademisi, kami ingin membongkar apa yang tidak benar, dan tugas dari akademisi adalah menunjukkan dan menyatakan kebenaran sebagai kebenaran. Bagaimana kebenaran bisa ditunjukkan kalau Anda sendiri adalah pelaku pembohongan publik? Waduh. Sudah minta agar ini nggak diteruskan. Itu kan udah ngaco, Mas Roy. Jadi menurut saya benar itu. Anda berapi-api menghancurkan karakter orang, ya kan? Ya, mendiskreditkan Pak Jokowi, ya, yang tidak
sorry, Anda ini kan nggak punya bukti. Anda ini sangat konyol dong, kawan-kawan. Oh, enggak lah. Konyol dan ada lah, semua ada lah. Sabar dulu. Saya bicara dulu ya. Anda tidak punya bukti. Memegang ijazah ini palsu. Kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Caranya nggak sesimple itulah. Cara teknologi itu tidak sesimple itu. Ini Mas Roy, saya kalau melaporkan orang, paling tidak saya udah tahu, oh orang ini kena pasal perdata atau pidana, ya kan, dengan barang bukti yang punya. Ini Anda nih sama sekali nol loh. Sama sekali nol ya kan. Bang Sylvester anggapnya Bang Sylvester bahwa Mas Roy CS ini nggak punya bukti, tapi menuding ijazah palsu. Punya, sama sekali. Sampai saat ini saya harus mengatakan nol. Jelas. Kami nggak ada zero evidence, nggak ada. Sama, wah, kalau ini berarti zero brain ya. Jadi artinya gini, apa namanya, skripsi untuk terbitnya ijazah itu saya sudah pegang, dan itu adalah primary evidence, dan itu sudah saya kumpulkan buktinya. Nah, coba kalian dengarkan tadi apa kata Roy Suryo. Ini kan awalnya kasus ini soal ijazah Pak Jokowi, yang mereka tuduh kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, teman-teman. Caranya mereka apa? Ya, dengan meneliti hasil uploadan yang ada di Twitter punyanya Bang Sandi. Dan kemudian setelah mereka melakukan digital forensik, meneliti dan lain sebagainya, mereka langsung mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Ini kan lucu, teman-teman. Tadi sudah dikatakan sama orang yang menggugat Pak Jokowi di Solo. Ijazah Pak Jokowi ini kan fisik analog, bukan digital. Kok bisa-bisanya orang meneliti menggunakan digital kemudian mengatakan itu palsu? Ini kan nggak sejalan, teman-teman. Ini kan nggak masuk akal gitu. Kemudian tadi ketika dia diskusi sama Bung Sylvester, dia bilang, saya sudah pegang fisik skripsinya loh. Kok fisik skripsi? Yang Anda harus pegang itu fisik ijazahnya. Terus Anda bisa mengatakan kalau itu palsu. Ini dari skripsi, katanya skripsinya nggak benar, nggak ada lembar pengesahan, skripsinya ini itu. Kok skripsi? Kok sekarang larinya ke proses Pak Jokowi mendapatkan ijazah? Kalau proses Pak Jokowi mendapatkan ijazah itu sudah dijelaskan kemarin sama Barreskrim, komplit, lengkap, dokumen-dokumennya ada semua. Kok sekarang larinya ke skripsi? Kita kan kasus awal ini ijazah palsu, bukan skripsi palsu gitu. Ini kan aduh, semakin ngawur aja orang-orang ini, teman-teman. Primary evidence, dia dengan bahasa-bahasa yang terlihat keren tapi sebenarnya tidak menyentuh pokok perkaranya kan. Ya gimana, teman-teman? Mungkin hanya orang-orang yang kosong bisa mempercayai Roy Suryo gitu. Kok bisa-bisa aja orang ini melakukan hal-hal seperti ini, teman-teman? Saya juga bingung gitu. Nanti lari lagi ke Pak Jokowi DO, Pak Jokowi tidak lulus, padahal Pak Jokowi ada foto wisudanya gitu. Kok dibilang skripsinya nggak bener, kok dibilang ya harusnya nggak lulus gitu. Loh, ini mereka lebih cerdas, lebih pintar daripada UGM gitu. Hah? Dan kemarin kita lihat BEM UGM menyatakan mosi tidak percaya terhadap rektornya. Nah, ini pengaruh gerakan-gerakan siapa ini? Pengaruh siapa ini? Aduh, agak bingung juga lihat gerakan-gerakan orang ini, teman-teman. Sebenarnya mau mereka tuh apa sih? Mau mereka tuh apa sih? Saya jadi teringat lagi nih kata Bung Hensat. Apa sih tujuan mereka ini? Mereka ini mau apa? Apakah pure mau menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi? Ataukah pure mau membuat gaduh bangsa ini? Kan selama ini ya mereka keluar-keluar kita mencari kebenaran. UGM berkali-kali loh. Dan tadi ya sepertinya penasihat Kapolri Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi ya sudah capek juga kali ya dengan framing-framing liar, framing-framing mungkin bisa dibilang racun untuk masyarakat gitu ya. Karena kita dipaksa untuk percaya dengan apa yang mereka yakini gitu. Nah, ini kan tidak sehat, teman-teman. Masa kita harus percaya dengan teori-teori dia yang sedikit keliru? Dan pakar-pakar digital forensik juga sudah membantah apa yang mereka katakan selama ini. Aduh, saya bingung gitu. Pak Jokowi bikin salah apa kepada mereka ini? Bikin salah apa gitu? Pak Jokowi selama 10 tahun sudah bekerja dengan baik, menaikkan harkat martabat bangsa Indonesia, membangun jalan tol, infrastruktur Papua dibangun, IKN dibangun. Sampai sekarang masyarakat Papua itu sangat cinta loh dengan Pak Jokowi. Nggak semua tentunya, tapi ya sebagian besar. Buktinya Pak Jokowi selalu menang besar di Papua. Dan setiap
beliau ke sana ya selalu dielu-elukan sama masyarakat. Ini kan sebuah bukti bahwa memang keberhasilan Pak Jokowi itu nyata. Tentu seorang presiden tidak semua orang menyukai. Ada minus, ada plusnya. Cuman ya kalau kita hitung, kalau kita lihat ya, orang yang suka dengan Pak Jokowi itu lebih banyak sepertinya teman-teman ya. Dan oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.